Dari 25 nabi yang kita kenal, kita ketahui 19 diantaranya merupakan keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan millata abikum Ibrahim, ikutilah agama ayah kalian Ibrahim. Di ayat yang lain, tepatnya di dalam surah Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan waja'alna fi dzurriyyatihin nubuwah, dan kami menjadikan pada keturunan-keturunan Nabi Ibrahim itu kenabian. Ini menegaskan bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu merupakan abul anbiya, bapaknya para nabi. Kemudian yang kedua, Nabi Allah Ibrahim itu merupakan sosok yang telah mendirikan kiblat kaum muslimin, yaitu Ka'bah. Syekh Hudribik pernah mengatakan bahwa di setiap agama pasti punya rumah ibadah, dan rumah ibadah yang pertama sekali didirikan di muka bumi ini adalah Baitullah, Ka'bah. Hal ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama sekali dibangun di permukaan bumi ini adalah Makkah yang penuh dengan keberkahan. Suatu ketika seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, sebagaimana termaktub di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, ia bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal?" Masjid apa yang pertama sekali dibangun di muka bumi ini? Lantas Rasulullah Muhammad SAW menjawab, Al-Masjidul Haram. Masjid yang pertama didirikan adalah Masjidul Haram. Lalu ia kembali bertanya, "Tsumma ay?" Kemudian masjid apa? Rasulullah Muhammad SAW menjawab, Al-Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa yang berada di Palestina. Lalu ia kembali lagi bertanya, "Kam bainahuma?" Berapa rentang waktu jarak antara keduanya dibangun? Maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab, Arba'una sanatan. Antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa rentang waktu didirikannya adalah 40 tahun. Dan siapakah sosok yang sudah mendirikan Masjidil Haram atau Makkah atau Ka'bah itu, yang merupakan masjid pertama di muka bumi ini? Disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail." Ingatlah bagaimana ketika Nabi Ibrahim dan Ismail itu mendirikan pondasi Ka'bah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Allah Ibrahim adalah sosok penting di dalam agama Islam, karena dia yang telah mendirikan bangunan Ka'bah yang merupakan kiblat kaum muslimin. Tidak berhenti sampai di sana. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab di dalam bukunya Membumikan Al-Quran menyebutkan bahwasanya Nabiullah Ibrahim ini merupakan bapak monoteisme, sebagaimana kisahnya direkam di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 76 sampai dengan 78. Bagaimana ketika itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam pencariannya terhadap sosok Tuhan, ia terlebih dahulu melihat bulan, ia menduga bulan adalah Tuhan karena dia lihat tinggi dan terang. Tapi ternyata ketika bulan tenggelam berganti dengan matahari, ia menduga matahari adalah Tuhan, dan seterusnya. Sampai pada gilirannya ia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, kata Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, Nabiullah Ibrahim ini adalah sosok satu-satunya nabi yang mempertanyakan tentang teknis bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 260. Ketika Nabiullah Ibrahim bertanya kepada Allah, "Kaifa tuhyil mauta?" Ya Allah, arini kaifa tuhyil mauta, tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, afalam tu'min, apakah engkau tidak beriman, tidak percaya? Lantas Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab, "Bala, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, hanya saja aku ingin menenteramkan batinku dari pertanyaan-pertanyaan ini." Jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bukti paling konkret bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sangat dekat dengan kaum muslimin. Setiap hari di dalam salat kita membaca salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ini kita baca setiap harinya. Kita tidak menyebut nama nabi lain di dalam salat kita.
kita menyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam dan disandingkan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Hasyiatul Jamal pada juz 3, dengan mengutip keterangan dari Imam Al-Juhuri di dalam kitabnya Syarah Mukhtasar Abi Jamrah, yang mengatakan setidaknya ada dua alasan kenapa kita membaca sholawat Ibrahimiyah. Yang pertama, disebutkan di dalam satu riwayat bahwasanya ketika Rasulullah Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra wa Mi'raj, di saat Rasulullah Mi'raj menuju langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan para nabi dan saling mengucap salam antara satu dengan yang lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berbeda dengan ketika Rasulullah Muhammad SAW saat bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya mengucap salam kepada Rasulullah, tetapi juga mengucap salam kepada umat Rasulullah Muhammad SAW. Maka sebagai bentuk balasan salam kita, kita pun mengucapkan salawat Ibrahimiyah. Kemudian riwayat yang kedua, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah berhasil mendirikan bangunan Ka'bah, lantas ia mengumpulkan seluruh anggota keluarganya di sisi Ka'bah. Ada Sarah, ada Hajar, ada Ismail, ada Ishak, lengkap semuanya. Lalu masing-masing di antara mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi Ka'bah. Didahului oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ia mengatakan, Allahumma habali, Allahumma man hajja hadzal bait fahaba minni assalam min syuyukhihi min ummati Muhammad min asyuyukh. Ya Allah, siapapun orang yang datang ke Baitullah ini, min ummati Muhammad, dari umatnya Muhammad, min syuyukhi, dari kalangan yang tua-tua, fahabali minni, maka sampaikan, fahabahu minni, maka sampaikan kepadanya dariku assalam, ucapan salam. Dan ini diikuti oleh keluarganya Nabi Allah Ibrahim. Sarah juga mengatakan, ya Allah, siapapun dari umat Muhammad, dari kalangan perempuan-perempuannya yang datang ke Baitullah ini, maka sampaikan salamku kepadanya. Hajar juga mengatakan, ya Allah, siapapun dari umat Muhammad, dari kalangan budak-budaknya yang datang ke Baitullah ini, maka sampaikan salamku kepadanya. Ishak juga mengatakan, ya Allah, siapapun dari kalangan umat Muhammad yang datang ke Baitullah ini, maka sampaikan salamku kepadanya dari kalangan orang-orang yang parubaya. Ismail juga mengatakan, ya Allah, siapapun dari umat Muhammad yang datang ke Baitullah ini dari kalangan para pemudanya, maka sampaikan salamku kepadanya. Oleh sebab itu dalam salawat Ibrahimiyah bukan sosok Nabi Ibrahim saja yang kita sebutkan, tapi juga keluarganya. Wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan kepada keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau dalam kajian usulul fiqh ada yang disebut dengan istilah syar'u man qablana, syariat sebelum kita. Ada beberapa syariat Nabi terdahulu yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dihapuskan, tidak berlaku di syariatnya Nabi Muhammad SAW. Namun tidak sedikit juga syariat Nabi terdahulu yang masih diterima di dalam Islam, kemudian dilestarikan. Dan syariat yang Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW banyak sedikitnya memiliki unsur keterhubungan dengan Nabi Allah Ibrahim. Salah satu di antaranya syariat ibadah haji. Ketika kita melakukan ibadah haji, maka kita akan menemukan bagaimana napak tilas perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarganya. Di Masjidil Haram ada maqam Ibrahim, ada hijr Ismail, ada air zam-zam yang kita harapkan keberkahannya dengan cara meminumnya. Itu merupakan irhas yang dimiliki oleh Nabi Ismail alaihissalam, hasil dari ketulusan seorang ibu dan juga rasa tawakal seorang hamba yang dibarengi dengan ikhtiar. Kemudian sa'i dari Safa ke Marwah. Ini adalah sebuah perjalanan ikhtiar yang dilakukan oleh Hajar, ibu dari Ismail alaihissalam. Dan banyak sekali syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan memiliki keterhubungan dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan betapa dekatnya umat Islam ini dengan sosok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan di dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ia menyebutkan bahwa sosok yang pertama sekali menciptakan tradisi menerima tamu dan memuliakan tamu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ini ditegaskan di dalam syariatnya Rasulullah Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu perlu kiranya kita mengenal sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam lebih dalam. Namun tidak akan mungkin cukup waktu membahas itu di dalam majelis yang mulia ini, di dalam khutbah yang singkat ini. Setidaknya khatib ingin menyampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Di antara serangkaian keistimewaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, satu keistimewaan yang sangat luar biasa disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 125. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wattakhadallahu Ibrahim khalilan, dan Allah Subhanahu wa taala menggelari Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. Ini juga dikuatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dikutip oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur pada juz 5 halaman 58. Bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha astafa Musa bil kalam wa Ibrahim bil khullah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Musa sebagai kalamullah, sebagai kalam, sebagai kalim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memilih Ibrahim sebagai khullah, khalil. Ini keistimewaan yang sangat luar biasa. Bahkan para ulama termaktub di dalam kitab Asy-Syifa yang ditulis oleh Qadhi Iyad, termaktub juga di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, kemudian termaktub di dalam kitab Syarah Mirqatul Mafatih, syarah dari Mishkatul Masabih yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ali Al-Qari. Para ulama berbeda pendapat mana kedudukan yang lebih tinggi, apakah Khalil atau Habib. Sebab Rasulullah Muhammad SAW itu mendapatkan gelar Habib dalam satu perjalanan Isra wa Mi'raj. Disebutkan di dalam kitab Nurul Zalam yang ditulis oleh Syekh Nawawi, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Sal fa'u'ti." Wahai Muhammad, mintalah kepadaku sesuatu, aku akan anugerahkan. Lantas Rasulullah Muhammad SAW meminta kepada Allah, "Ya Allah, Engkau telah memberi gelar kepada Nabi Allah Ibrahim sebagai Khalil, maka gelarilah aku sebagai Al-Habib." Oleh sebab itulah maka di dalam satu riwayat Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, "Ala wa inni Habibullah." Ketahuilah sesungguhnya aku adalah Habibullah. Lantas para ulama menghubungkan makna ini. Mana lebih unggul? Apakah Khalilullah atau Habibullah? Ada yang mengatakan bahwa Khalil lebih agung daripada Habib. Ada yang mengatakan Habib lebih agung daripada Khalil. Namun tidak sedikit yang mengatakan bahwasanya Habib dan Khalil itu sama. Karena tidak mungkin seseorang Khalil kecuali dia Habib, dan tidak akan mungkin seseorang itu Habib kecuali dia Khalil. Oleh sebab itu Syekh Muhammad Ali Al-Qari mengatakan bahwasanya Al-Habib itu diambil dari kata mahabbah, sedangkan Al-Khalil diambil kata khullah. Apa itu khullah? Khullah itu artinya membersamai, mengiringi, mendampingi. Sebagaimana termaktub di dalam sebuah hadis, "Ar-rajul ala dini khalili, falyanzur ahadukum man khalil." Seseorang itu akan mengikut agama orang yang senantiasa membersamainya. Apakah istri, suami, anak, keluarga, tetangga, teman? Maka kita akan terpengaruh dengan agama orang yang selalu membersamai kita. Lalu Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Falyanzur ahadukum man khalil." Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman yang membersamainya. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu Al-Khalil. Khalilullah artinya yang senantiasa membersamai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Habib maknanya diambil dari kata mahabbah yang berarti kecintaan. Bisa bermakna fa'il atau bisa bermakna maf'ul sekaligus. Apa itu fa'il? Artinya Rasulullah yang mencintai. Maf'ul, Rasulullah yang dicintai. Syekh Muhammad Ali Al-Qari menjelaskan bahwasanya Al-Khalil itu jalannya para salik. Orang yang merasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rasa ketergantungan itu menyebabkan dirinya senantiasa membersamai Allah Subhanahu wa taala. Maka ada upaya yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sehingga mendapatkan gelar Khalil. Berbeda dengan Habib yang diambil dari kata mahabbah, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mengusahakan sesuatu, tetapi Rasulullah majdzub, Rasulullah ditarik menuju tempat yang istimewa. Karena rasa cinta itu merupakan anugerah, bukan hasil usaha. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani pada halaman 20, termaktub satu riwayat bahwasanya suatu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini pernah ditanya, "Ya Nabiullah Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan?"
Wahai Nabi Allah Ibrahim, kenapa engkau bisa mendapatkan gelar Khalilullah? Jawaban dari Nabi Allah Ibrahim ini perlu menjadi acuan kita agar kita bisa menjadi hamba yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah ketika menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Qur'an, maka tujuan dari menceritakan kisah-kisah itu salah satu di antaranya adalah untuk dijadikan sebagai bentuk i'tibar. Dan sosok Nabi Allah Ibrahim itu merupakan bahagian dari kisah di dalam Al-Qur'an yang perlu kita ambil i'tibar, keteladanannya. Ini dijelaskan oleh Syekh Manna Al-Qattan di dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran pada bab Qasasul Quran. Jadi jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi Allah Ibrahim ketika ditanya apa yang menyebabkan Allah menggelarimu dengan Khalilullah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan bi thalathati asya, ada 3 alasan kenapa Allah menggelariku dengan Khalilullah. Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan ikhtaratu amrallahi ala amri ghairi. Aku memilih apa yang menjadi perintah Allah di atas perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dihadapkan dengan aturan Allah, dengan aturan selain Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ibrahim mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya ketika berhadapan-hadapan dengan aturan selain Allah, bahkan ketika berhadapan-hadapan dengan kepentingan pribadinya pun ia akan abaikan demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim cukup lama menikah dengan Sarah, tidak mendapatkan seorang anak. Lalu digiring untuk menikah dengan Hajar. Sarah ini wanita terpandang kalangan dermawan, cantik, rupawan. Sedangkan Hajar itu wanita yang tidak cantik rupanya, cenderung berkulit hitam dan kalangan budak. Ia menikah dengan Hajar, harapannya bisa mendapatkan anak, dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya anugerahkan Nabi Allah Ibrahim dengan seorang anak di usia yang sudah mulai senja. Saat anak itu lahir dari rahim Hajar, dari sulbinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke sebuah tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupannya. Di saat Nabi Allah Ibrahim hendak meninggalkan Hajar dan Ismail, Hajar memanggil Ibrahim, "Wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat ini?" Nabi Allah Ibrahim diam, tidak menjawab. Kedua kali ia bertanya kembali, "Kenapa kau tinggalkan kami di tempat ini? Tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, air tidak ada, tanaman tidak ada, manusia pun tak ada di sini." Lantas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam masih diam. Sampai pertanyaan yang ketiga, Hajar menimpali dengan mengatakan, "Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini?" Lantas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pun mengatakan, "Na'am, iya, Allah yang perintahkan itu." Betapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam rasa cintanya kepada istri dan anaknya yang sangat diharapkannya tidak menggugurkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah mulai tumbuh menjadi anak yang sudah bisa diajak berbicara, diajak bercanda, diajak bekerja secara bersama-sama dengan orang tuanya, justru kembali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah yang sangat berat, tapi Nabi Ibrahim tetap sam'an wa ta'atan. Ia dengar dan ia patuhi. Perintah apa? Menyembelih Ismail. Itu pun diikuti oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini yang menjadi asbab kenapa Nabi Allah Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah. Para hadirin jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan Islam? Lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam kitabnya Safwatut Tafasir, kitab ini terdiri dari 3 juz. Pada juz yang pertama halaman 119, ia mengatakan, "Udkhulu fil Islam bi kulli syara'ihi wa jami'i ahkami." Masuklah kalian ke dalam Islam di setiap syariatnya dan di semua hukum-hukumnya. Fala ta'khudhu hukman wa tatraku hukman. Maka jangan kalian mau mengambil satu hukum tapi mengabaikan hukum yang lain. Fala ta'khudhu bis shalah wa tamna'uz zakah masalan. Contohnya kalian mau mendirikan sholat tapi enggan untuk menunaikan zakat. Fal Islam kullun wa la yatajazza. Islam itu seluruhnya, bukan sebahagian-sebahagian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat dengan pribadi kita. Mari kita lihat kepada sekeliling kita.
Yang kita dapati justru ada orang yang mau mendirikan sholat, tidak mau puasa. Ada yang mau puasa, tak mau sholat. Ada orang yang terlihat taat dalam beragama, bajunya serba islami, tapi ketika berhadapan-hadapan dengan perintah agama, ia membuang jauh-jauh. Ia sodako oke, tapi ternyata ketika bagi warisan nggak mau dengan menggunakan ketetapan Islam. Ini sebenarnya sedang beragama dengan agama yang mana? Bukankah Tuhan yang memerintahkan sholat adalah Tuhan yang sama yang memerintahkan puasa? Bukankah Tuhan yang memerintahkan untuk zakat adalah Tuhan yang sama yang memerintahkan untuk puasa? Bukankah Tuhan yang memerintahkan kita untuk ibadah adalah Tuhan yang sama yang memerintahkan kita untuk menjaga aurat kita? Bukankah Tuhan yang memerintahkan kita ibadah adalah Tuhan yang sama yang memerintahkan kita untuk menjauhi transaksi riba? Tapi kenapa ibadahnya jalan, ribanya jalan terus? Sebenarnya kita sedang bertuhan dengan Tuhan yang mana? Makanya dalam kajian tasawuf itu ada dikenal dua istilah. Yang pertama ibadah, abdul ibadah. Yang kedua abdul ma'bud. Apa itu abdul ibadah? Orang yang mengibadahi ibadah. Dia tidak sedang mengibadahi Allah di saat dia beribadah, tapi dia sedang mengibadahi ibadah itu sendiri. Ketika dia suka dengan satu bentuk ibadah, dia ikuti. Tapi ketika dia nggak suka dengan ibadah yang lain, padahal ibadah itu pun Allah yang memerintahkannya, dia tinggalkan. Maka ini kategori orang yang mengibadahi ibadah. Bulan Ramadan rajin ibadah, di luar Ramadan tak mau lagi ibadah. Sebenarnya dia beribadah kepada Allah atau beribadah kepada bulan Ramadan? Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, abdul ma'bud, hambanya yang diibadahi. Maksudnya apa? Dia betul-betul hamba Allah. Apapun yang diperintahkan Allah dia ikuti. Disuruh sholat, puasa, zakat, haji. Dia larang untuk meninggalkan sesuatu, dia tinggalkan tanpa pengecualian. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi yang pertama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu diangkat menjadi khalil karena memang ia lebih mendahulukan perintah Allah dan mengabaikan perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jawaban Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini berkaitan erat dengan pribadi kita. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Aku tidak pernah khawatir, aku tidak pernah cemas terhadap apa yang Allah tanggung untuk diriku. Jodoh, pertemuan, perpisahan, rezeki, hidup, mati, itu merupakan tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tak pernah khawatir. Tapi apa yang terjadi pada kita? Karena alasan ingin menafkahi keluarga kemudian meninggalkan ibadah. Padahal yang menganugerahkan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintahkan untuk menafkahi keluarga adalah Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling menarik adalah seorang ulama yang bernama Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Di dalam kitabnya Al-Maqasad Al-Asna fi Ma'rifatillah Ta'ala Al-Asma'ul Husna, pada halaman 85, ketika ia mencoba mendefinisikan dengan segala keterbatasan manusia tentunya, nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut di dalam Al-Qur'an dengan Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu merupakan sighat mubalaghah, artinya katsirur rizqi. Allah banyak memberikan rezeki dan berkali-kali. Apa makna Ar-Razzaq itu? Bahwasanya Allah itu adalah khalaqal arzaq wal murtaziqah wa awsalahu ilaihim wa khalaqa asbabat tamattu' biha. Allah menciptakan rezeki, Allah menciptakan yang butuh pada rezeki, Allah menemukan yang butuh pada rezeki kepada rezekinya, dan Allah menciptakan bagaimana cara seseorang yang butuh pada rezeki dapat menikmati rezekinya. Dari keterangan ini sangat jelas sekali bahwa tidak ada usaha kita di situ. Kita diciptakan Allah, rezeki yang sedang kita cari juga Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Kita bertemu dengan rezeki itu juga Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Lantas bagaimana kita menikmati rezeki itu? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Di mana peran manusia? Tak ada. Para hadirin jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya sebenarnya rezeki yang kita dapatkan itu bukan hasil dari usaha kita. Seandainya kita hari ini punya jabatan yang tinggi, punya harta yang berlimpah, punya prestasi yang luar biasa, punya popularitas di mana-mana, apakah kemudian itu adalah hasil dari usaha kita? Tidak. Orang banyak yang punya usaha yang sama, pengen terkenal, buat konten di mana-mana, nggak terkenal juga. Pengen punya jabatan tinggi, sudah berusaha, nggak dapat juga. Ujian CPNS semua juga ikut, semua mengikuti prosedurnya, semua berjuang, tapi yang diterima terbatas pada orang-orang tertentu. Siapa mereka? Ya memang sudah rezekinya.
Makanya Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, la yamuta ahadukum hatta yastakmila rizqah. Tidak perlu khawatir soal rezeki, karena setiap kita itu sudah punya ketakdir rezekinya masing-masing. Tidak akan kita mati sampai terlebih dahulu kita menyempurnakan ketetapan rezeki yang ada pada diri kita. Imam Syafi'i pernah suatu ketika bertanya kepada gurunya Imam Malik. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai guruku, tidaklah mungkin seseorang itu akan mendapatkan rezeki kecuali dia ikhtiar terlebih dahulu, dia usaha dulu. Kemudian Imam Malik mengatakan tidak begitu. Rezeki itu merupakan ketetapan Allah. Orang usaha, orang tidak usaha, sama-sama akan mendapatkan rezeki. Imam Syafi'i nggak merasa puas dengan jawaban gurunya ini. Kemudian dia meninggalkan majelis Imam Malik. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan petani yang sedang panen buah. Lalu dia pun membantu petani itu memetik buah. Setelah selesai, ia mendapat ujrah, mendapat upah 1 keranjang buah. Senang Imam Syafi'i mendapatkan itu. Lalu dia pulang menuju majelis gurunya Imam Malik. Sampai di majelis gurunya, kemudian ia hadiahkan, wahai guruku, aku hadiahkan 1 keranjang buah ini kepadamu, dengan wajah yang tersenyum. Imam Malik pun tersenyum juga menerima hadiah itu. Lantas Imam Syafi'i mengatakan, wahai guruku, tahukah engkau dari mana aku mendapatkan buah itu? Tidak. Lantas Imam Syafi'i mengatakan, benar apa yang kukatakan kepadamu, kalau aku tidak meninggalkan majelismu, kemudian aku bertemu dengan petani dan berikhtiar membantu memetik buah, aku tidak akan mendapatkan buah yang aku berikan kepadamu. Imam Malik justru tersenyumnya lebih lebar. Hei Syafi'i, dari kau meninggalkan majelisku sampai kau datang lagi kemari, aku nggak ngapa-ngapain dan nggak kemana-mana, tapi aku dapat buah yang kau kasihkan ini. Ini menunjukkan bahwasanya rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan ketetapan, bukan dari hasil usaha. Coba bayangkan oleh kita bagaimana janin di dalam rahim seorang wanita selama 9 bulan 10 hari. Apa yang diusahakannya tak ada. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan rezeki itu. Bahkan Allah yang memiliki rezeki yang pantas kepadanya. Sehingga wajar ketika kita lihat ibunya makan jengkol, tapi yang masuk ke dalam janin itu tidak jengkol, melainkan nutrisi yang dibutuhkan oleh janin itu sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kedua, bahwasanya Nabi Allah Ibrahim itu tak pernah khawatir untuk urusan rezeki. Lantas bagaimana dengan kita? Kadang kekhawatiran kita terhadap rezeki membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, dan ini adalah bahagian yang terakhir. Kenapa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan gelar Khalil? Ia mengatakan, wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad dhaif. Aku tidak pernah makan di waktu malam maupun aku makan di waktu pagi, melainkan aku akan makan bersama dengan tamu. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan Nabi Allah Ibrahim itu kalau nggak ada yang nemani dia makan, dia keluar dari rumahnya melakukan perjalanan 1-2 mil hanya untuk mencari orang yang bisa menemani dia makan. Itulah sebabnya maka Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Qasasul Anbiya, sebagaimana yang Khatib sampaikan di awal, Nabi Allah Ibrahim ini adalah sosok orang pertama yang menciptakan tradisi menerima tamu dan makan bersama dengan tamu. Dan aturan ini atau syariat ini juga diadopsi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan di dalam satu riwayat Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, la ta'kul wahdah. Jangan kau makan sendirian. Khairul ta'am ma kathurat alaihil aidi. Sesungguhnya sebaik-baik makanan itu adalah makanan yang banyak tangan mengambilnya. Artinya makan secara bersama-sama. Seorang sahabat juga pernah berkeluh kesah kepada Rasulullah, ya Rasul, kami banyak makan tapi kok rasa-rasanya nggak kenyang. Apa jawab Rasul? Apakah kau makan sendirian? Sahabat mengatakan, iya Rasul, aku makan sendirian. Maka makanlah bersama-sama, maka engkau akan mendapatkan keberkahan dari makanan. Maka beda suasana makan sendiri dengan makan bersama. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini fenomena kita, tidak jarang kita menemukan keluarga yang berada dalam satu atap yang sama tapi makan di tempat yang berbeda. Suami makan di kamar, istri makan di dapur, anak makan di ruang tamu. Di jam makan yang sama, orang tua makan di rumah, anaknya makan di restoran. Bahkan hampir-hampir tidak pernah ditemukan momentum makan bersama dengan keluarga. Mungkin bagi suami istri di kali pernikahan pertama makan bisa bersama, bahkan bisa sepiring bersama. Tapi ketika pernikahan sudah 10 tahun, udah makan masing-masing, bahkan pergi undangan pun masing-masing. Jemaah para hadirin muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam satu riwayat termaktub di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, bahwasanya suatu ketika Nabi Allah Ibrahim mau makan, nggak ada teman yang bisa mendampingi, lantas ia keluar rumah mencari orang untuk menemani dia makan. Ketika dia kembali tanpa membawa seorang pun, ternyata di dalam rumah sudah ada sosok manusia yang berada di rumahnya,
Ia bertanya, siapa yang mengizinkan kamu masuk dalam rumah ini? Lantas orang tersebut mengatakan, yang sudah mengizinkan aku masuk ke dalam rumah ini adalah Tuhan pemilik rumah ini. Lantas Nabiullah Ibrahim bertanya, siapa kau rupanya? Maka ia menjawab, aku adalah malaikat maut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabiullah Ibrahim berkata kembali, kenapa Allah mengutusmu kemari? Apa pesan yang ingin kau sampaikan? Maka malaikat maut mengatakan, Allah mengutusku untuk menyampaikan kepadamu, wahai Ibrahim, Allah telah mengangkat seorang hambanya di antara hamba-hambanya untuk menjadi Khalilullah. Siapa dia? Kata Nabiullah Ibrahim, beritahu kepadaku sehingga aku bisa mencarinya walau di ujung dunia sekalipun. Jika aku menemukannya, aku akan berkhidmat kepadanya seumur hidupku. Lantas malaikat maut mengatakan, wahai Ibrahim, dia adalah engkau sendiri. Lantas Nabiullah Ibrahim bertanya, kenapa Allah mengangkatku menjadi khalilnya? Maka malaikat maut mengatakan, innaka tu'tin nas wala tas'aluhum. Kau punya kebiasaan suka memberi dan enggak suka meminta. Tangan di atas tapi tak mau tangan di bawah. Ini memiliki keterhubungan dengan tradisi makan bersama. Artinya apa? Banyak sedikit rezeki yang dimiliki dinikmati secara bersama-sama. Minimal tak bisa mengundang tetangga, ya kita makan bersama dengan anggota keluarga secara bersama-sama. Para hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tradisi berjamaah itu bukan berhenti hanya pada sholat saja, bahkan dalam keseharian pun kita dianjurkan secara berjamaah. Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, la islama illa bil jamaah. Tidaklah cukup keislaman itu kecuali dilakukan secara terorganisir, secara bersama-sama, secara berjamaah, secara berkelompok. Allahu akbar walillahil hamd. Berdasarkan penyampaian khatib dalam khutbah ini, maka ada 3 hal yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran di tengah-tengah kehidupan kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu menjadi khalil. Yang pertama, karena ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Apapun yang Allah perintahkan maka ia akan kerjakan, mengabaikan kepentingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terkait rezeki, takdir, pertemuan, perpisahan, hidup dan mati yang merupakan segala bentuk tanggungan Allah Subhanahu wa taala, tak pernah ia khawatirkan, karena yang perlu kita khawatirkan adalah bagaimana amalan kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tradisi yang dimunculkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah tradisi memuliakan tamu, makan secara bersama. Membangun bangsa, berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang